Sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah. Ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Jakarta, dukungan untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI. Ya. Sebuah kisah tragis buat seorang Ahok dan kisah manis buat Anies yang percaya diri bahwa 5 tahun lagi dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. PKB dan Nasdem sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, kenapa Anies ditinggalkan? Partai-partai nggak mau mengusung Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya, guys. Ya, mungkin ini karena efek daripada perkataan Anies yang dulu ya merendahkan, bisa dibilang menghina Pak Prabowo ya di depan orang, di depan jutaan orang, mengasih nilai 11 dari 100. Nah, jadi daripada itu partai-partai sekarang sudah nggak mau ya kan untuk mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Wah, Anies gagal 1000%, Anies gagal untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita simak ya guys. Sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Pertama tentu PKS ya yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. Tiga partai ini kan berhitung apa untungnya mendukung Anies di Jakarta. Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral karena tak ada pileg. Jadi tidak ada coattail effect yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara di seberang, kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang menjadi bagian koalisi dengan akses kekuasaan untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian ada konsesi misalnya jadi menteri dan PKS jadi wakil, siapa yang tidak tergoda dalam konteks itu. Jadi ini yang sepertinya bisa menjelaskan kepada publik kenapa sikap politik pendukung Anies ini secara perlahan sudah mulai kelihatan sekali dekat dengan kubu Kim. Itu yang saya kira eksplanasinya. Ya, kita lihat yang Oke guys, kita lanjut Anies ya. Kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman. Di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain, ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin
Nasdem punya calon yang relatif kompetitif diperhitungkan di Jakarta. Nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak. Orang lain Ini mundur. barang bagus, Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Oke, lanjut ya guys, nih Pak Surya Paloh. Dukungan untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Ya pastilah diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Ditinggalkan, aduh kasihan. Nasdem positif ke Ditinggalkan koalisi Nasdem, Indonesia Maju. PKS, Saya sudah jelaskan PKB dari sejak ya. awal itu. Artinya terlepas dulu koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam dudukan pemerintahan baru. Pak Anies atau bagaimana Pak sikap Nasdem saat ini? Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, itu jelas itu. Tapi untuk pilkada DKI berarti menutup dukungan ke Pak Anies ya. Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam ini nggak bisa hanya Nasdem sendiri, nggak bisa juga semua. Ini harus ada kelengkapan yang saling melengkapi, saling pengertian. Dan saya berpikir positif, semuanya kan tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya, yang bisa diberikan oleh suatu institusi partai politik dalam peran bersama ya. Anies Baswedan adalah nama yang moncer waktu Pilgub DKI di tahun 2017 lalu. Nama Anies itu langsung meroket sesudah dia melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sosok yang sangat kontroversial pada waktu itu. Dan menjadi musuh orang banyak karena ketegasannya melawan sistem yang bobrok dan ingin membenahinya secara serius. Taman-taman dia bangun, warga boleh langsung protes di balai kota. Rusun-rusun juga dia bangun. Daerah lokalisasi yang jadi sumber kejahatan dihancurkan dan dibangun area publik yang menyenangkan. ya dulu ya. Dan keberanian Ahok melawan gajah-gajah yang selama ini berkuasa di Jakarta membuatnya jadi enemy of the city number one. Dan peluang Ahok jika dia berhasil membenahi Jakarta di tahun itu untuk menjadi calon presiden di tahun-tahun selanjutnya itu sangat kuat sekali pada waktu itu. Dan Anies muncul sebagai antitesa Ahok pada masa itu. Anies memunculkan wajah yang berbeda dengan Ahok. Dia datang dengan penuh senyum, dengan kelembutan tutur bicara, dengan gagasan yang akan menyenangkan banyak orang, dengan wajah religius yang disukai juga oleh banyak orang, dan dengan pribadi yang bisa diatur oleh banyak penguasa. Benar-benar gaya politisi dengan 1000 wajah melawan Ahok yang pada masa itu hanya punya 1 wajah. Dan ketika akhirnya Ahok dihajar hanya karena dia bukan Islam dan ras minoritas yang tidak disukai karena dianggap berbeda, Anies memanfaatkan situasi itu, bahkan boleh dibilang dia menunggangi untuk kemenangan dirinya. Dia membawa narasi pribumi dalam politik yang membahayakan negeri ini dan berpotensi memecah belah bangsa ini. Lalu Anies menang, Ahok dipenjara. Sebuah kisah tragis buat seorang Ahok dan kisah manis buat Anies yang percaya diri bahwa 5 tahun lagi dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ambisi yang sangat besar. Apalagi peluangnya waktu itu terbuka karena Jokowi di tahun 2024 sudah tidak akan lagi menjadi incumbent dan posisi calon presiden terbuka untuk wajah-wajah baru. Dan itu dia buktikan ketika tahun 2024 Anies mencalonkan diri menjadi presiden dengan dukungan partner lamanya yaitu PKS. Dan kemudian menggait Nasdem sebagai pengusung utama. Nama Anies jadi salah satu calon yang diunggulkan pada masa itu, dan tentu PKS dan Nasdem berharap mereka mendapatkan keuntungan untuk partai mereka. Sampai di satu waktu PKB masuk belakangan dan Anies langsung memilih Caimin sebagai wakilnya yang akhirnya menyakiti hati PKS dan Nasdem sebenarnya. Anies nggak sadar dan luka itu membekas juga membesar.
Tapi PKS dan Nasdem sudah terlanjur melangkah dan mereka tidak bisa mundur lagi karena itu akan berdampak buruk secara elektoral terhadap partai mereka. Itulah permasalahan utama buat partai jika mereka tidak bisa mencalonkan kadernya. Sementara partai-partai itu juga bingung karena mereka tidak mampu mencetak kader-kader baru yang mumpuni dan populer yang bisa bersaing dengan orang luar. Jadi seperti makan buah simalakama ya, dimakan bapak mati, nggak dimakan yang muncul Budi Ari. Trauma Pilpres dengan Anies itu yang membuat PKS dan Nasdem sebenarnya berpikir panjang untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini. Jangan-jangan nanti mereka itu ditinggal lagi, begitu mungkin pikir mereka. Keraguan itu yang membuat PKS dan Nasdem akhirnya meninggalkan Anies pelan-pelan dan mending bergabung dengan penguasa sekalian karena calon mereka sendiri tidak bisa diharapkan. Jadi apa pesan moral kita melihat situasi ini? Pada akhirnya mereka yang tidak konsisten dan komitmen antara ucapan dan tindakan kelak akan ditinggalkan. Kepercayaan itu barang mahal, kawan. Dan kepercayaan itu hanya datang dari rasa hormat orang-orang sekitar yang matanya dan akalnya terus melihat perkembangan. Semua peristiwa yang terjadi adalah bagian dari cerita untuk mengenali apa itu kebenaran. Tidak ada tempat buat mereka yang berbuat tidak benar, sekalipun komunitas itu juga berisi orang-orang yang tidak benar. Karena hanya mereka yang tidak benar mengenali ketidakbenaran itu sendiri. Kisah Anies dan perjalanan politiknya cukuplah menjadi bahan pelajaran kita. Di dalam politik jangan jadi bunglon. Jadilah singa. Bunglon hanya bisa berganti warna, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seekor singa, meski dia tua, orang akan segan padanya. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup. Itulah Pak Kenyang Prabowo, dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Nenggoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, kalau datang ke kantor PKS mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka, suara kita satu suara 1 juta. Dikali 50 juta orang pendukung perubahan Indonesia, jumlahnya 50 triliun. Jangan menghinakan rakyat, jangan lecehkan suara rakyat, jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk memaksakan, melecehkan, memarginalkan suara rakyat. Jadi saya berterima kasih kawan-kawan dari Partai Nenggoro bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus mencoba menggalang seluruh elemen jaringan perubahan. Kita hadir di sini dalam semangat egaliter, semangat kebersamaan, semangat persatuan, dan kita percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir
elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Ingat, inisial D, inisial A, inisial J. Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Ingat itu. Dan minggu depan insya Allah kita akan libatkan seluruh kawan-kawan 300 orang lebih dari perwakilan relawan. Kita akan membuat panitia nasional. Setuju nggak? Kita akan buat panitia nasional mengawal Anies dan kita pastikan kita bersama-sama memiliki hak suara yang kita berikan kepada PKB, PKS, Nasdem untuk kita daftarkan Pak Anies di KPUD Jakarta. Haidar! Haidar! Selamat atas silaturahmi yang belum berkah ini. Pak Anies tidak sendiri. Pak Anies memiliki jejaring rakyat yang tidak bisa dikalahkan oleh permufakatan elit-elit partai. Pak Anies punya jaringan rakyat yang selalu berdoa setia dalam arus perubahan. Pak Anies tidak sendiri. Bersama Partai Negoro, rumah bersama dari seluruh elemen perubahan, inilah rumah kita bersama. Apakah semua setuju? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Partai Negoro ya mengajak masyarakat katanya ingin menggeruduk kantor Nasdem dan Partai PKS karena tidak mendukung Anies. Aduh, ini kan lucu ya guys. Kok Anies tidak didukung PKS dengan Nasdem, Partai Negoro marah, ingin menggeruduk Nasdem, ingin menggeruduk PKS. Ada apa ini? Udahlah ya, Anies sudah ditinggalkan semua orang, semua partai karena efek daripada merendahkan Prabowo dulu ya kan. Sewaktu debat kalian tahulah ya, Anies beri nilai 11 daripada 100 kepada Pak Prabowo. Itu sudah sangat-sangat bikin hati rakyat masyarakat Indonesia marah ya kan. Apalagi sekarang PKS dan Nasdem aduh takut-takut nih mendukung Anies ya kan, karena Prabowo sudah akan menjadi presiden. Waduh, oke lah ya guys, apapun tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.